Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu, para tamu Allah, undangan Allah jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai majlis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dhi balin lam yubda bil basmalati fa huwa aqta'" atau kama qala. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka dia terputus dari rahmat Allah, terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum minum, ucaplah nama Allah. Sebelum makan, ucaplah nama Allah. Ketika mau masuk rumah, kita juga mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah juga ucapkan nama Allah. Makanya doa masuk dan keluar rumah diawali dengan menyebut nama Allah. Doa keluar rumah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Doa masuk rumah. Kalau salam itu tidak doa. Itu juga memang agak jadi pertanyaan bagi kita, Pak Ibu. Doa keluar rumah rata-rata hafal. Tapi doa masuk rumah banyak yang tidak hafal. Mungkin itu sebabnya anak-anak banyak di luar. Ini tidak hafal doa pulang. Mungkin di TK-TK juga yang diajarkan rata-rata doa bayi malala. Doa pulang malala tidak diajarkan. Doa masuk rumah juga diawali dengan basmalah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Baru setelah itu ucapkan salam, atau sebelum itu ucapkan salam masuk baru sebut atau baca doa tadi. Dan memang mesti membaca salam itu juga mesti, walaupun rumah sendiri, Bapak Ibu dimuliakan Allah, walaupun rumah kita sendiri, kita mesti membaca salam. Karena kalau kita tidak membaca salam, dalam hadis Riyadhus Shalihin dikatakan, ketika seseorang memasuki sebuah tempat atau rumahnya sendiri lalu tidak membaca salam, maka syaitan mengumumkan kepada teman-temannya, "Halumu, mari kemari, sadonyo, awak ada tempat menginap gratis." Kalau masuk rumah tidak baca doa dan tidak baca salam, walaupun tidak ada orang di rumah. Bapak Ibu pulang kampung gitu, mungkin lebaran, tinggal rumah sehari 2 hari, kosong rumah. Maka ketika kita buka pintu mau masuk, tetap baca salam. Tetapi lafaz salamnya diajarkan bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Nah, ini beberapa hal yang memang mesti kita mulai dengan menyebut nama Allah. Apalagi majlis ilmu seperti ini, tentu kita sebut nama Allah. Ketika kita masuk masjid, walaupun doa yang diajarkan Allah Muftahil li abwaab rahmatik, tapi sebagian ulama menambahkan sebelum itu dibaca, kita baca Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Karena memang segala urusan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf, sebelum berhubungan suami istri pun ada doanya, dan minimal membaca basmalah. Bukankah dahulu di zaman Ambo merembus sekitar 30-an, berarti Ambo generasi milenial lah, bagi-bagi. Nah, di zaman-zaman Ambo cuma mendengar kalau ada anak dan madawana kawan-kawan Ambo, atau kadang disabui dia orang ikut dapat coba semalam, ada apa gitu. Mohon maaf, mungkin itu seperti lelucon, cuma memang begitu. Yang tidak dimulai dengan basmalah akan berakhir tidak baik-baik saja. Maka biasakan untuk memulai, kita biasakan bersama-sama untuk memulai segala kebaikan dengan basmalah. Makanya Rasulullah bersabda, "Sammillah
wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Mulailah ya ghulam, wahai anak kecil, kata Rasulullah, mulailah makan dengan menyebut nama Allah. Jadi memang kita perlu untuk membiasakan itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami diminta oleh Ustaz Prof. Dr. Subhan untuk menggantikan beliau subuh ini. Ketika ditanya pengajiannya adalah tentang fikih. Tentang fikih, dan buku yang menjadi rujukan adalah Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah. Buku Fikih Sunnah ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, adalah buku yang menjelaskan tentang fikih dari taharah, salat dan seterusnya. Lalu dibahas hadis-hadis yang menguatkan tentang fikih ini, dalil-dalilnya dikuatkan. Jadi ini termasuk buku yang penuh dengan dalil. Dan ini menjadi salah satu kebahagiaan kita ketika buku-buku kontemporer seperti ini dengan bahasa yang mudah dipahami, dipenuhi dengan dalil-dalil dan pendapat-pendapat dari para ulama. Karena Bapak Ibu berbicara tentang fikih itu kan artinya pemahaman yang mendalam. Nah, pemahaman yang mendalam ini kadang berbeda sesuai dengan latar belakang ulama itu datang dari mana. Maka biasa muncul perbedaan-perbedaan dalam fikih, padahal dalil yang dipakai sama, itu juga dalilnya. Tapi Abu Hanifah mengatakan dalil ini hasilnya begini. Nanti Imam Malik yang mazhabnya Maliki, yang menjadi imam mazhab Malikiyah, beliau juga mengatakan nanti dalil ini yang tadi diterjemahkan A, dimaksudkan A oleh Abu Hanifah, ternyata maksudnya B oleh Imam Malik. Nanti juga Imam Syafi'i mengatakan benar, maksudnya C. Seperti contoh, Bapak Ibu dimuliakan Allah, di awal-awal kitab fikih ini kan dibahas tentang taharah. Nah, dalam taharah itu ada namanya nawaqidul wudu, pembatal wudu. Yang masyhur di kalangan kita adalah persentuhan laki-laki dan perempuan itu batal wudunya. Dengan landasan ayat aw lamastumun nisa, yaitu kalian saling bersentuhan. Dari ayat ini saja, itu pemahaman ulama fikih, ulama berbeda-beda. Kata Abu Hanifah, yang dimaksud dengan saling bersentuhan adalah hubungan suami istri. Karena saling bersentuhan. Artinya kalau bersentuh saja ibu dengan bapak, walaupun tidak mahram ataupun ya suami istri, pokoknya itu tidak batal. Karena yang dimaksud dengan saling bersentuhan dalam ayat ini menurut pemahaman, menurut fikihnya. Karena fikih tadi artinya pemahaman Bapak Ibu. Menurut fikihnya Abu Hanifah, saling bersentuhan itu maksudnya adalah berhubungan suami istri. Maka bersentuhan selain berhubungan suami istri tidak batal wudu. Nah, hasil pemahaman ini yang menjadi mazhab Abu Hanifah. Jadi orang-orang yang mengikuti pemahaman ini berarti dia bermadhab Abu Hanifah. Disebut Hanafi. Pengikut Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Bashir itu nama aslinya. Orang Arab, Bapak Ibu, kalau namanya pakai Abu itu 99% bukan nama asli. Termasuk nama-nama sahabat yang pakai Abu Bakar, Abu Darda, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari. Itu 99,99% bukan nama asli. Termasuk A'da Allah, musuh-musuh Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan nama asli. Tapi kalau tetangga ibu Abu Bakar namanya nama asli Pak. Karena itu budaya Arab, bukan budaya awak. Itu budaya Arab. Budaya juga bukan sunnah. Ini juga harus dibedakan. Ada yang sunnah, ada yang budaya. Tapi bolehkah budaya Arab itu dipakai? Boleh. Budaya Barat saya boleh dipakai di Singkong. Budaya Korea saya boleh. Masa budaya Arab sekali yang diprotes? Jadi itu juga perlu diperhatikan. Cuma Bapak Ibu, nah Abu Hanifah nama asli beliau Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Bashir itu sahabat Nabi. Nu'man bin Thabit. Itu nama Abu Hanifah. Nah, beliau mengatakan gitu. Imam Malik mengatakan yang dimaksud dengan saling bersentuhan itu terlalu jauh tuh. Bersentuhan yang dimaksud bersentuhan itu adalah berhubungan suami istri, terlalu jauh. Menurut Imam Malik, yang dimaksud dengan bersentuhan adalah bersentuhan dengan syahwat. Bersentuhan laki-laki dan perempuan, salah satunya dengan syahwat. Siapa yang dengan syahwat, maka batal wudunya. Kalau kedua-duanya dengan syahwat, maka dua-duanya batal wudu. Ini menurut Imam
Malik. Karenanya muncul kalau bersentuhannya punggung tangan, itu cenderung tidak mengundang pada syahwat, maka tidak batal wudunya. Tapi kalau dengan telapak tangan, sesuatu yang lebih sensitif, biasanya itu yang membatalkan wudu. Ini adalah fikihnya, pemahamannya Imam Malik. Pendapat inilah yang menjadi mazhab beliau. Jadi yang mengikut ini, jadi itulah mazhab beliau. Imam Syafi'i bilang tidak mutlak bersentuhan, hubungan suami istri, bersentuhan dengan syahwat, pokoknya bersentuhan bukan mahram, batal. Itu menurut Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Itu beliau bilang mutlak, ada cerita. Itu yang mengambil pendapat itu, yang mengambil fikih beliau, itulah disebut mazhab Imam Syafi'i. Itulah mazhab itu. Muncul mazhab. Nah, apakah wajib kita bermazhab? Pada dasarnya tidak wajib. Kalau Bapak Ibu mampu memahami dalil sendiri, mampu memahami maksud Quran ikut, maksud hadis ikut. Kalau mampu Ibu dengan keilmuan, bukan dengan hawa nafsu, dengan ilmu yang sudah diakui dan segala macam, dengan syarat-syaratnya yang begitu panjang padat. Kalau mampu kita memahami dalil sendiri, tidak perlu bermazhab. Karena kayaknya tidak ada berita yang kita dapatkan nanti di akhirat masing-masing dikumpulkan per mazhab. Mazhab Syafi'i kecil mereka kumpul, mazhab Abu Hanifah kumpul. Yang kita disuruh apa? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita hanya disuruh beramal. Ma atakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa yang Rasul perintahkan, kerjakan. Apa yang Rasulullah larang, tinggalkan. Tidak ada kata Allah apa yang kata imam mazhab. Tidak ada. Berarti dasarnya tidak wajib bermazhab. Dasarnya. Tapi kalau kita tidak pandai membaca dalil, itu yang awam. Kami tidak pandai membaca dalil, wajibkah bermazhab? Kalau sudah level tidak pandai membaca dalil, ada pula keterangan berikutnya dari Allah. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan yang tahu kalau Anda tahu. Disitulah kita ngikut orang yang tahu. Siapa yang tahu? Ya imam mazhab tadi. Nah, ketika kita tidak mengerti, tidak pandai membaca dalil, maka ikuti orang yang pandai membaca dalil. Mengikuti orang yang pandai membaca dalil, itulah bermazhab. Jadi jangan lagi dipertentangkan antara, kalau di Indonesia ini yang sudah mendeklar, yang sudah mengumumkan bahwa mereka tidak bermazhab adalah Muhammadiyah. Bapak Ibu, organisasi Muhammadiyah itu sudah mengumumkan bahwa kami tidak bermazhab. Mazhab Muhammadiyah adalah tarjih. Mereka punya majlis tarjih, mereka punya alat-alat, ada usul fikihnya, bahasa Arab, ada ahli di dalamnya. Karena mereka sudah mengklaim bahwa mereka mampu membaca dalil, ya, mereka tidak perlu bermazhab. Jangan dipertentangkan dengan NU yang sudah mendeklar kami mazhab Syafi'i. Mazhab apa? Syafi'i. Syafi'i itu mewajibkan pakai cadar. Wajib pakai cadar. Kalau Syafi'i, tapi itu ibu, kalau bapak tidak boleh pakai cadar. Itu ibu. Imam Syafi'i bilang kalau tidak kunut subuh, sujud sahwi. Imam Syafi'i bilang kalau tidak baca basmalah, batal salat. Dalam Al-Fatihah. Apa mazhab aku? Kita bicara dengan itu ujung-ujungnya. Maka karena yang dianggap tersebar banyak di Indonesia ini kan mazhab Syafi'i, walaupun faktanya tidak. Jadi kalau, mohon maaf ya Bu ya, kok karena mau bicara jadi cenderung mengedepankan pendapat pribadi yang mungkin saja subjektif dan boleh saja kita berbeda. Kalau ditanya waktu kuliah mengajar di UIN, ditanya, Ustaz, apa mazhab yang paling cocok Indonesia tuh? Anda serahkan dulu ke mahasiswa itu, silakan jawab. Ada yang ngejar Syafi'i Pak, karena yang pertama datang membawa mazhab ke Indonesia ini orang Yaman dengan teori Yaman. Kalau teorinya teori Gujarat India, itu mazhab Abu Hanifahnya Pak. Anda sampaikanlah, kayaknya karena yang ditanya Indonesia dan Indonesia ini bineka tunggal ika, jangan paksakan satu mazhab.
Kan awak pilih kategorikan. Kadang dalam satu-satu ada 3 mazhab yang berdekatan, tidak salah. Asalkan mengikut imam kalau berjamaah. Karena kalau lah imam, ikuti mazhab imam. Itu loh deh. Karena hadisnya dalam sholat itu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, kata Rasulullah. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Apapun mazhabnya, dengan catatan mazhab yang bersumber dari dalil tadi. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, inilah tujuan kita belajar dan perlu memang ada buku pegangan. Jadi kalau ditanya jemaah masjid Surau Darul Jannah, kalau ditanya apa buku fikih apa Ibu di situ? Oh, kami referensi kami Said Sabiq fikih sunnah. Jadi ada setidaknya tersebut nama satu buku fikih, dan ini buku kontemporer, bukan buku-buku dulu. Dan ini termasuk buku kontemporer, buku yang bahasanya mudah dan sudah terbarukan. Ada yang direvisi, sehingga memang Bapak Ibu dimuliakan Allah, tujuan kita belajar tercapai, tujuan Bapak Ibu mengikuti wirid tercapai. Tidak hanya sekedar duduk menunggu syuruk atau daripada di rumah lalu rancak tunggu di situ dulu. Tidak sekedar itu saja, dapat ilmunya sehingga betul-betul semakin kesini kita semakin mengerti bahwa kenapa kita sholat harus baca Al-Fatihah. Kan salah mau mengikuti saja. Begitu kecil guru kami. Nah sekarang ternyata kita ketemu, itu dalilnya gitu. Kenapa harus tumakninah? Apa sebabnya? Apa perintahnya? Mana dalilnya? Ketemu pelan-pelan kita belajar. Nah, itu tujuan kita memang Bapak Ibu menghadiri wirid pengajian, sehingga betul-betul sebagaimana sabda Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan buat dia mudah memahami agama ini. Kalau kita mudah mencari uang, belum tentu Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Kalau kita dimudahkan mencari ilmu dalam artian ilmu fisika, kedokteran, ilmu biologi dan seterusnya, belum tentu Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Bisa dia, bisa dia tidak. Tapi kalau Allah mudahkan kita memahami agama dengan jalan-jalan, kan tidak harus jadi mahasiswa UIN, tidak harus jadi mahasiswa di Mesir, tidak harus jadi mahasiswa di Taipei. Memang cukup serius setiap datang kajian di masjid, wirid di masjid, betul-betul serius dia dengar. Kalau rasanya lupa, dicatat dan seterusnya. Serius, nah itu berarti tanda-tanda Allah ingin kebaikan untuknya. Itu sabda Rasulullah SAW. Dan ini adalah salah satu cara bagi kita untuk menjaga agama. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di depan kami sekarang buku fikih sunnah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kitabnya kitab salat. Kitab salat. Di sini beliau mengatakan as-salatu ibadah. Salat itu adalah ibadah. Berarti salat ini harus ada perintahnya dulu, baru kita kerjakan. Karena Bapak Ibu dalam usul fikih, naik boleh. Tadi Ustaz bicara fikih, ya. Kini usul fikih loh. Apa usul fikih itu Ustaz? Sederhananya Bapak Ibu, usul fikih itu pabriknya, fikih itu produknya. Sekali lagi Bapak Ibu, usul fikih itu pabriknya, pabrik. Di situ diolah dalil, kok wajib atau sunnah, kok maksudnya, kok apa? Allah diolah dari ulama, keluar hasilnya. Oh ternyata begini, hasilnya itu yang disebut fikih. Nah dalam usul fikih dikatakan al-aslu fil ibadati lit-tahrim, atau dengan beberapa lafaz yang berbeda. Hukum asal semua ibadah haram, tidak boleh dikerjakan sampai datang dalil yang memerintahkan. Sekali lagi Bapak Ibu, hukum asal semua ibadah. Jadi dalam fikih itu Bapak Ibu dibahas ibadah dan muamalah. Apa itu ibadah? Hablum minallah. Cara menyembah Allah, cara berkomunikasi dengan Allah, itu namanya ibadah. Wajib ada dalil. Untuk ibadah harga mati ada dalil. Tapi kalau untuk muamalah, hubungan sesama manusia, dalam usul fikih dikatakan al-aslu fil muamalati lil ibahah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah, interaksi sama manusia, itu hukum asalnya boleh, kecuali datang dalil yang melarang. Nampak bedanya Bu?
kalau ibadah haram, hukum asalnya haram kecuali datang dalil yang memerintahkan. Kalau itu hubungan dengan Allah tuh ibadah namanya. Tapi kalau muamalah, hubungan sesama manusia, hukum asalnya boleh-boleh saja sampai datang dalil yang melarang. Contoh sederhana Bapak Ibu, apa hukum puasa? Haram. Hukum asalnya haram. Tapi kok wajib kok puasa Ramadan? Ada yang mewajibkan dalilnya kutiba alaikumusiyam baru jadinya wajib. Apa hukum asal salat? Haram, tak boleh kita sujud, tak boleh rukuk, haram. Hukum asalnya. Lalu kenapa kita salat 5 waktu sekarang? Oh, karena sudah ada perintah yang menghapus keharamannya tadi. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Dalam hadis dikatakan buniyal Islamu ala khamsin. Ada hadis tentang rukun Islam. Oh, wajib jadinya salat. Berarti kalau tidak ada perintah salat pun berarti tidak salat. Oh, ya dah. Baku apa? Salat subuh ku berapa rakaat Ustaz? 2, Pak. Banyak pahalanya, banyak. Sedangkan solat sunatnya saja kata Rasulullah, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat subuh setelah azan, setelah masuk waktu. Lalu solat kita 2 rakaat sebelum qomat, itu pahalanya Bapak Ibu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru solat sunatnya, apalagi solat subuhnya. Banyak Ustaz, banyak. 2 rakaat dia. Kau tambah hampir banyak. Supaya lebih banyak. Ingat hukum asalnya tadi. Hukum asalnya ibadah itu terlarang. Yang diperintahkan, oh gini ada usulan untuk ampe, berarti tambah 2 lagi. Ayo, terlarang Pak. Tidak boleh loh. Ada dalil yang memerintahkan, tidak, berarti tetap di hukum asalnya. Sampai ada dalil yang memerintahkan untuk tambah 2 lagi. Berarti untuk ibadah Bapak Ibu tidak boleh awak sabui. Kan tidak ada yang melarang. Kan rancang Ustaz. Asalnya terlarang. Itu gunanya awak memahami dari Bapak Ibu bahwa setiap ibadah itu asalnya terlarang. Semoga bisa kita pahami bersama Bapak Ibu. Jadi solatku tidak boleh tambah-tambah. Sesuai apa kecil dalil itu sebab ini ibadah. Tapi kalau muamalah, contoh Bapak Ibu, apa hukum asal riba? Kembali ke kaidah yang kita baca tadi, hukum asal riba berarti halal, hukum asal. Tapi karena ada dalil yang melarang, jadi haram riba. Karena kan muamalah riba itu kan tentang muamalah, hubungan sesama kita. Ingat Bapak Ibu, hubungan sesama kita, hukum asalnya adalah halal semua, boleh. Halal boleh, kecuali ada dalil yang melarang, baru jadi tidak boleh. Berarti hukum asal riba halal, boleh. Tapi karena ada dalil yang melarang, sepakat seluruh ulama mengatakan haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi dikatakan di sini salat adalah ibadah. Berarti apapun yang berkaitan dengan salat tentang ibadah ini mesti ada dalilnya. Itu tujuan Sayyid Sabiq. Jadi penulis buku fikih sunnah ini nama beliau Sayyid Sabiq. Kalau tidak salah orang Mesir beliau. Dan tujuan beliau mengucapkan ini agar betul-betul kita memahami bahwa setiap apapun yang terkait dengan rukun salat, wajib salat, sunnah salat, itu mesti ada dalilnya, mesti ada perintahnya. Karena itu adalah ibadah, maka jangan ditambah-tambah sebelum ada perintah. Itu tujuan. Lalu beliau mengatakan ibadah yang terdiri dari perkataan, perbuatan yang tertentu. Jadi sholat ini termasuk ibadah kumpulan dari perbuatan dan perkataan. Ada ibadah yang perkataan saja. Apa contohnya? Baca Quran, zikir. Ada ibadah yang gerakan saja. Apa contohnya Bapak Ibu? Haji, umroh. Coba tawaf Ibu diam, saja sa'i diam, saja sah umroh sah. Nanti mungkin datang pembahasannya. Lalu beliau sebutkan di sini yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, ini definisi sholat. Yang dikatakan bahwa sholat adalah ibadah khusus dengan gerakan khusus dan bacaan khusus. Berarti rukun sholat itu terbagi 2, rukun bacaan dan rukun gerakan. Dimulai dengan takbiratul ihram, bukan dengan niat, tapi dengan takbiratul ihram baru mulai sholat. Dan
akhiri dengan salam. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, mungkin sampai di situ yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu dimuliakan Allah. Pelan-pelan saja, sedikit-sedikit, tapi ada yang bisa dibawa pulang, ya, ada yang bisa kita amalkan, sehingga memang ketika nanti sholat antara syawgana memang iku maksudnya lain khusyuk. Jadi memang kata Ibnu Qayyim, salah satu cara untuk khusyuk adalah punya ilmu tentang ibadah itu. Jadi kalau ingin khusyuk baca Quran, kalau bisa kita paham apa isi Al-Quran yang kita baca, minimal yang kita baca. Kalau ingin khusyuk salat, ya minimal kita paham ilmu tentang salat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ibu dimuliakan Allah. Dan semalam kata Prof. Sobhan, beliau mengatakan ya sebelum ditutup tawarkan juga kalau ada yang bertanya. Cuma Ibu kalau ada yang bertanya, ya dipersilakan. Tapi kok nak jawab dia mau ambo pulangkan kembali ke Prof. Sobhan yang biasa besi. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Mengenai salat itu kan dimulai dengan takbir, Ya. dengan salam. Kalau dengan niat bagaimana Ustaz? Baik. Nah, itu aja. Wallahu a'lam bishawab, Ibu. Nanti kesempurnaan jawabannya mungkin aku sampaikan juga ke Prof. Tanya. Cuma aku coba jawab. Baiknya ambo menggantikan profesor baik. Cuma aku coba jawab. Di sini khilaf di antara para ulama, Pak. Sebenarnya pertanyaannya sebenarnya niat itu rukun atau syarat sholat? Syarat. Nah, di situ muncul perdebatannya. Kalau selama ini kan rukun sholat. Dan memang masih dipertahankan oleh sebagian orang bahwa niat itu rukun sholat. Ada juga yang berkembang pengetahuannya, kayaknya tidak rukun sholat, betul. Kayaknya syarat sah. Artinya kalau tidak pakai niat tidak sah sholat. Iya, sama dengan menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat tidak sah sholat. Sama dengan berwudu, kalau tidak berwudu tidak sah sholat. Nah di situ posisinya berarti niat syarat sah sholat. Bahkan itu kita harus pahami apa definisi rukun dan apa definisi syarat. Syarat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keabsahan sholat, tapi dia di luar sholat. Kalau rukun, segala sesuatu yang berkaitan yang menyusun keabsahan sholat di dalam sholat. Coba Bapak Ibu lihat semua rukun sholat di dalam sholat. Nah ini pertanyaannya niat di dalam atau di luar sholat. Nah di situ khilaf Pak, itu debat para ulama. Kenapa? Betul, setuju Pak, sangat setuju. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sekarang perkaranya bukan kita pakai niat dan pakai niat, kita mesti pakai niat. Kalau sholat dan pakai niat tidak sah pasti. Sebagaimana tadi beliau tekankan dengan hadis, innamal a'malu binniyat. Amal itu hanya tergantung niat. Ingat Bapak Ibu, innama itu artinya bukan sesungguhnya, tapi hanya. Kalau tidak ada niat pasti tidak sah. Semua ibadah tanpa niat tidak sah, tidak diterima Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Harus pakai niat. Cuma sekarang pertanyaannya, apakah niat itu di dalam atau di luar salat? Nah, di situ khilaf para ulama. Kenapa bisa khilaf? Fikih, pemahaman. Yang kita amalkan selama ini, ibu-ibu, bapak, niat itu di dalam atau di luar salat? Di luar salat. Berarti dari definisi syarat tadi, berarti dia bukan rukun, dia syarat salat. Tapi bagi sebagian orang itu rukun, dia tidak masalah juga, silahkan. Karenanya Bapak Ibu, ada sebagian orang, wallahu a'lam, mungkin aku salah, mereka mencoba untuk menyelaraskan antara niat dan takbiratul ihramnya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat beberapa orang mungkin sholat yang takbiratul ihramnya itu lambe banyak dan kadang ngulang. Jadi mungkin beliau mengusahakan seperti usalli fardal fajri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allah, mungkin sehingga jadilah niat itu rukun. Berarti dia menyeimbangkan antara takbiratul ihram dengan niat supaya niat tetap jadi rukun. Tidak masalah, silakan. Itu pemahaman sebagian ulama. Ada yang mengatakan enggak, sebab niat itu di hati.
Ketika kita sedang duduk-duduk nunggu azan, awaklah tahajud tadi, duduk-duduk apa-apa di teras sampai istighfar, astagfirullah. Ditanya oleh ibu, mengapa menunggu azan subuh? Dari siapa yang dapat nunggu azan subuh? Berarti sudah mau sholat subuh niat. Lalu kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan, pakai peci, pakai baju koko, bawa sajadah, mengarah ke masjid di waktu subuh. Kira-kira ala bani apa tu apa dulu? Alat. Nah itu poin. Sudah berniat. Jadi makanya ibu-ibu, kalau ada bapak, ada orang masuk masjid tagak sebentar langsung saya sholat. Apa niatnya tu? Ala niat. Kan dari rumah apa niat? Berarti tidak boleh melafazkan niat. Jangan begitu kesimpulannya. Ada orang yang kadang di tengah jalan disapu oleh kawannya, alah lupa niat tadi, maka nyukuian niat tadi dengan melafazkan niat. Lafaz niat bukan niat dalam hati itu. Itu sepakat semua ulama mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati, tak boleh. Kalau sesuatu sudah dipindahkan dari tempatnya, maka namanya sudah berbeda. Apa contohnya Bapak Ibu? Contoh, kita contohkan Bapak Ibu. Tahu apa dalam hati yang berterima? Itu niat Pak. Itu niat. Tapi apa sampai? Ambo setelah kau nyo pulang olahraga sikit-sikit Pak. Yang aku sampaikan tadi itu bukan niat, tapi lafaz niat. Kenapa ini harus dibedakan Bapak Ibu? Karena yang Allah balasi yang ada di hati. Contoh, umpamanya ambo kemarin nggak ikhlas, ambo dek sakan saya sama Prof. Tapi aku sabui ke ibu, ambo ikhlas Bu. Yang Allah balasi yang dalam hati, yang mau lafazkan terindah. Nah jadi lafaz bolehkah niat dilafazkan? Boleh jika diperlukan untuk memantapkan yang ada di hati tadi. Tapi memang wajib pakai niat, kalau pakai niat tak sah salat. Cuma perbedaan itu tadi, niat itu rukun. Kalau rukun berarti sholat dimulai dengan takbiratul ihram yang diselaraskan dengan niat. Kalau rukun. Tapi kalau dianggap syarat ya berarti sholat tetap dimulai dengan takbiratul ihram. Tapi memang takbiratul ihram itu dilandasi dengan niat sebelumnya yang sudah kita azamkan di dalam hati. Semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Alhamdulillah. Silakan. Kalau aku Ustaz, ambil tanggul di jalan itu apa hukum Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan sosial. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum membuat tanggul di jalan? Pertama Bapak Ibu, kembali ke yang Bapak sampaikan, innamal a'malu binniyat itu tadi. Apa niat seseorang membuat tanggul di jalan? Tapi sebenarnya ambo pribadi Bapak Ibu, dengan keterbatasan pemahaman yang ambo punya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kayaknya memang jalan itu tidak dia punya orang pribadi. Minimal itu di bawah penguasaan RT atau RW atau lurah atau camat atau wali kota atau gubernur atau presiden. Artinya ada regulasi. Kan itu yang kadang sudah didapatkan. Apa tak apa peluang jalan? Ibu kan ada berbuat pilkada gini, kadang-kadang galak seorang tu ibu. Dia sampai enggak, itu enggak tugas kamu, itu tugas gubernur. Sampai ke gubernur, kok jalan nasional, kok presiden. Oke, berarti kan regulasi jalan itu ada. Itu bertanggung jawab. Maka kalau seandainya tujuan dari membuat tanggul ini adalah baik dan itu dengan jadi tujuannya baik, mungkin acuh belakang si pusat rombong nyebut saya. Tujuan baik itu, tapi harus dengan regulasi yang benar juga. Maka barulah itu menjadi sebuah kebaikan. Dua syaratnya, niatnya baik, tujuannya baik, dengan regulasi yang benar. Ternyata jalan ini kecil lurah, rembukanlah dengan RW, rembukanlah se-RW, rembukanlah se-RT, umpamanya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau lagi suruh merembukan, tapi tidak dirembukan langsung saya eksekusi.
berarti itu caranya tidak baik, walaupun niatnya baik. Jadi Bapak Ibu, niat baik harus dengan cara yang baik. Cara yang baik harus dilandasi dengan niat yang baik. Dua syaratnya, maka tanggul atau apapun yang dibuat untuk kemaslahatan umum, mungkin catatan di jalan, oh tidak usah buat tanggul dulu, buat pengumuman kadang-kadang dulu, jale-jale. Tolong dengan kencang-kencang. Kalau Bapak Ibu tinggal di Sidebak, di Bukit Teknologi, ada pelangnya. Ini jalan komplek, nah, di jalannya situ. Di sebagian rumah di tempat kawan, kadang ada ikut ada sirkuit balap. Tolong lambe-lambe dan seterusnya. Itu dulu. Oh ternyata 2 bulan tidak juga kurang. Perlu tambah tanggul. Kalau cara niat dan caranya benar. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau niatnya baik, caranya tidak benar, maka itu bukan sebuah kebaikan. Nah, wallahu a'lam, itu yang bisa aku komentari Bapak Ibu. Jadi regulasi niat harus benar, cara atau regulasi juga harus benar, karena ini terkait kemaslahatan umum. Oh tapi orangku berbeda pendapat sadonya, itulah gunanya pemimpin. Dalam kaidah fikih dikatakan hukmul hakim yarfa'u khilaf. Keputusan pemimpin itu menyudahi seluruh perbedaan. Makanya jangan sembarangan milih gubernur dan sembarangan milih wali kota. Karena keputusan mereka, ya betul, keputusan mereka sangat berpengaruh dan salah-salah. Jangan lupa cuek-cuek, harus tetap ikut. Ya, kalau yang baik-baik kau diam, tentu yang jahat yang akan berkuasa. Setidaknya ditanya di Allah. Saya dipilih yang baik, yang awak pilih sesuai dengan pengetahuan awak. Kalau tidak tahu awak saya mau pilih apa ibu, telepon ulama-ulama yang di sekitar. Ambo ikut ustaz lah, ambo ikut buya lah. Kalau ambo jadi telepon, ambo mengikut orang jawab. Jadi ibu ya, apalagi ditanya, ustaz pilih siapa? Tak ikut sampai. Jadi ibu mulia Allah. Begitu. Ada lagi ibu? Silakan bu. Kalau pembacaan surat Al-Fatihah yang Bismillahirrahmanirrahim tadi, menurut pemahaman saya ada beberapa mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i boleh dilafalkan, boleh di dalam hati, seperti itu pemahaman saya. Setelah pembacaan Al-Fatihah kan ada surat Ustaz. Apakah hukumnya sama Ustaz? Baik. Yang satu itu, yang kedua, apabila imam membaca Al-Fatihah, hukumnya makmum diam menyimak. Setelah itu kita membaca, ataukah kita bersamaan atau bagaimana? Baik. Terima kasih. Baik. Wallahu a'lam bishawab Ibu. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menjawab, mohon jangan patokkan kebenaran dalam jawaban Ambo. Jangan. Ambo usulkan ada ustaz yang lain lagi nanti. Yang pertama Bapak Ibu, membaca basmalah ketika salat. Tadi imam kita tidak tahu apakah sir atau tidak membaca sama sekali. Tapi di sebagian masjid sir, di sebagian masjid jahar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana yang benar? Karena ini adalah fikih, pemahaman, dan berasal dari orang yang mengerti Al-Quran dan Sunnah, maka ketiga-tiganya benar. Yang tidak benar itu yang bohong. Ingin berdebat saja taruh, pas azan, nyusabui, beko lah sholat berdebat saja bu. Nah, itu yang salah. Ini satu poin dulu. Karena memang pembahasan tentang basmalah ini sebenarnya sudah selesai sebenarnya. Mungkin beliau bertanya untuk konfirmasi, dipastikan lagi memang betul supaya lebih tertancap ilmu tersebut. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebab perbedaannya sederhana saja. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Itu penyebabnya. Semua ulama ini sepakat membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Sepakat ulama. Walaupun mazhab Abu Hanifah ada pembahasan lain pula sedikit tentang ini, cuma kita tidak bahas itu. Jadi Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat, semua mazhab sepakat Al-Fatihah rukun salat. Karena Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalian kalau tidak baca Al-Fatihah. Oke, muncul pertanyaan,
Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah yang wajib dibaca atau tidak? Wajib. Nah, ini muncul. Mazhab pertama mengatakan ya, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu memang dikatakan 7 ayat. Kalau Bismillah tidak masuk, itu 6 ayat jadinya. Ini pertama. Maka wajib baca basmalah bagi orang yang meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat 1 dari Al-Fatihah. Wajib basmalah. Ini fikihnya, pemahamannya. Yang kedua, mereka wajib membaca Al-Fatihah, mengatakan wajib baca Al-Fatihah, tapi mereka katakan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat 1 dari Al-Fatihah. Itu 6 jadinya. Oh, tidak 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Berarti Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah? Tidak. Berarti tidak wajib dibaca ketika membaca Al-Fatihah. Yang tidak wajib itu dulu modelnya Imam Abu Hanifah. Kalau Abu pribadi, Bapak cenderung ke pendapat Imam Abu Hanifah. Karena pendapat beliau wajib sadid kuat nih. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim adalah firman Allah yang diturunkan untuk membatasi satu surat dengan surat lain, kecuali dari surat Al-Anfal ke surat At-Taubah. Dan dia bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga dia tetap dibaca namun sir. Yang Abu pribadi cenderung ke pendapat ini. Nah, jadi ada 3 modelnya dan ketiga-tiganya tidak masalah. Lalu kita ikut yang mana? Kalau berjamaah ikut imam saja. Kalau seandainya sholat sendiri, ikut mazhab mana yang menurut kita dalilnya kuat, pemahamannya kuat. Oh, ternyata bulan Januari kamu pelajari mazhab Imam kue Ustaz. Kue dalilnya. Oh, ternyata bulan Maret kamu udah baca kamu pelajari. Oh, mazhab lain yang kue. Boleh pindah, boleh. Kalau pindahnya demi kesempurnaan ibadah, boleh. Tapi kalau pindahnya untuk kalamat dewa, tidak boleh. Jadi karena ada orang yang pindah-pindah mazhab, kerajanya yang pindah-pindah lain, pakai kurang mana gini, kurang mana. Itu untuk suku-sukunya, tidak boleh. Itu mempermainkan agama. Ini yang pertama. Semoga terjawab. Allah SWT. Yang kedua, ketika salat jahriyah 2 rakaat subuh, 2 rakaat awal maghrib, 2 rakaat isya dan salat tarawih, kan Al-Fatihahnya jahar, terdengar oleh kita Al-Fatihahnya imam. Wajibkah kita mengikuti membaca Al-Fatihah imam? Maka Bapak Ibu, ada 2 pendapatnya. Nah, ya kalau Nabi sampai 2 pendapatnya aja dipasol jadi 1, ini udah 2 sampai dikamai oleh itunya. Harus saling menghargai. Pendapat pertama mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah menjadi bacaan makmum. Ini dalil yang pertama. Imam ini penjamin gerakan dan bacaan makmum. Kalau sudah dijamin, ulang lain, ikut si imam. Innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya udah, bacaan dia, bacaan kita. Dia menjamin gerakan dan bacaan kita. Ini dalil pertama yang mengatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum yang sholat jahriyah bersama imam yang di waktu yang disebutkan tadi. Ketika terdengar Al-Fatihah imam oleh kita, maka tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum. Ini pendapat pertama, Pak. Pendapat pertama, wajib. Dalilnya yang kedua dikatakan Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau terdengar Al-Qur'an dibacakan, dengarkan dan diam. Itu kata Allah, dan ikutilah baca. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang mengatakan tidak wajib lagi kita baca Al-Fatihah, dalil yang menguatkan bahwa bacaan imam itu menjamin bacaan kita. Ketika kita masbuk sholat, dapat rukuk, dapat rakaat Pak, dapat. Tapi ini baca Al-Fatihah Pak. Anda tu bila baca, kalau kerja wajib bila baca. Anda diwakili oleh imam untuk rakaat ikut. Berarti lah 2. Ini dalil yang pertama.
Dalil yang ini pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib lagi. Oke, pendapat kedua mengatakan tetap wajib. Karena Rasulullah bilang tidak sah solat kalau tidak baca Al-Fatihah. Imam baca Al-Fatihah, makmum juga baca Al-Fatihah. Karena hadis itu untuk masing-masing. Kuat dalilnya? Kuat. Dalil yang pertama tadi kuat juga kuat. Makanya Rasulullah kesimpulan dari hal ini adalah ulama berbeda pendapat. Tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bagi yang mengatakan tetap wajib Al-Fatihah, di situ muncul pertanyaan, bilo baca. Ini tidur. Cara yang pertama baca di sela-sela bacaan imam. Cara yang pertama bagi yang mengatakan tetap wajib. Cara yang kedua, biasanya imam yang mengerti bahwa makmumnya ini mungkin ya kita sebut saja mazhabnya Syafi'i itu yang memang ketat mengatakan mesti membaca Al-Fatihah walaupun terdengar, biasanya dipakai, dia berikan kesempatan antara Al-Fatihah dan surat pilihan. Bukan surat pendek, Bapak Ibu, surat pilihan. Surat pendek itu definisi orang nak capek sembahyang tu. Surat pilihan, mau pendek-pendek, panjang-panjang. Biasanya wallallin amin. Dia agak beberapa detik untuk memberi kesempatan makmum bersegera membaca Al-Fatihah. Itu waktu yang kedua. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Jadi bisa di sela-sela Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada beberapa detik tuh imam diam menjelang ayat berikutnya, di situ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sela-sela itu. Bagi yang tetap mengatakan wajib Al-Fatihah. Sampai selesai sampai selesai. Bagi yang mengatakan wajib, Ibu ya. Ya. Nah, apakah membaca surat pilihan tadi sama dengan Al-Fatihah? Tidak. Membaca surat pilihan tadi hukumnya sunnah. Wallallin amin. Allahu Akbar. Sah surat? Sah. Jadi, tapi kok jarang terjadi. Di bandara pun Bapak Ibu, tidak ada orang yang siap Fatihah langsung rukuk. Jarang. Cuma kok awal salah seorang ngomongnya kurang terburu-buru mana? Terburu-buru mana? Kalau buru-buru tuh Bapak Ibu, ya enggak usah lihat panjang-panjang baca. Kalau memang ada yang, apalagi kalau sedang sholat sunat ngomongnya, orang lah, ikut lah bunyi, tit, hanya baca bokoroh Ibu. Tidak bisa itu dong, capek aja sholat awal. Orang kakumat lah. Tidak masalah itu. Wallallin Allah boleh. Karena Al-Fatihah hukumnya wajib, ya rukun. Adapun membaca surat pilihan hukumnya sunnah. Tapi ingat, sunnah itu definisinya adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan merugi. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Amba yakin banyak salah dan khilaf, pada Allah mohon ampun. Astagfirullah. Kepada kita semua mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.